Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan presentasi dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Dusun Bakau, Desa Argodadi, Sedayu, Kabupaten Bantul. Pada kegiatan Abdi Mas kali ini, saya mengambil tema eksis di masa krisis melalui budidaya ikan dalam ember atau budik damber bagi mitra UMKM BMT UMY serta masyarakat di dusun tersebut. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh sebuah kenyataan bahwa selama COVID-19 selama 2 tahun ya, 2020 sampai dengan 2021 sudah membawa dampak yang luar biasa dan cukup signifikan terhadap keberadaan UMKM di Indonesia. Antara lain adalah bahwa di samping UMKM mengalami kerugian yang cukup signifikan, mengalami penurunan omset bahkan sampai 80 sampai 85%, juga tidak sedikit dari UMKM di Indonesia yang kemudian harus merumahkan karyawannya atau melakukan PHK, dan bahkan 50% dari keseluruhan UMKM di Indonesia itu ditutup. Nah, kondisi seperti ini ternyata mengkonfirmasi juga tentang fakta mitra BMT UMY yang dari beberapa mitra BMT adalah juga pelaku UMKM dalam kegiatan bisnis mereka. Nah, dari data yang ada di catatan BMT UMY, 75% pengguna dana dari BMT UMY untuk UMKM mengalami kontraksi bisnis yang berpengaruh kepada penurunan pendapatan serta profit mereka, sehingga hal ini pasti berimplikasi terhadap pengembalian atau angsuran dana ke BMT yang jelas menjadi semakin kurang lancar. Nah, dari 75% mitra BMT UMY yang UMKM tersebut, 50%-nya benar-benar macet sehingga signifikan pengaruhnya ini terhadap aliran kas BMT UMY yang nanti bermuara kepada pendapatan UMY yang juga menjadi semakin menurun. Nah, melihat kenyataan begitu, kenyataan ini, maka BMT UMY berusaha untuk bagaimana dengan cash flow yang semakin menurun karena mitra mengalami penurunan omset selama pandemi COVID kemarin, bagaimana UMY untuk tetap eksis dan tidak melakukan PHK atau merumahkan karyawan. Nah, oleh karena itu BMT UMY berupaya bagaimana untuk membantu para mitra yang terdampak oleh COVID tadi itu untuk menerima beberapa agenda-agenda dari BMT yang tidak lain adalah untuk menyelamatkan bisnis mereka. Nah, salah satu agenda BMT UMY itu adalah melakukan pelatihan bagi para mitra yang terdampak pandemi COVID kemarin. Dan pelatihan ini adalah pelatihan budidaya ikan dalam ember atau budik damber yang dilakukan di Dusun Bakal, Argodadi, Kecamatan Sedayu dan Kabupaten Bantul. Nah, pada kesempatan ini kami menghadirkan instruktur pelatihan budik damber yang sudah tidak asing lagi, yaitu adalah Bapak Eko Priyo Agus Nugroho, di mana beliau ini sudah banyak melatih masyarakat yang masyarakat dalam rangka untuk di samping meningkatkan atau income generating untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk memenuhi gizi keluarga, yaitu dengan cara membudidayakan ikan dalam ember. Nah, di dalam pelaksanaan Abdi Mas kami, peserta pelatihan ada 10 kelompok atau 10 paket, di mana 5 paket adalah mitra BMT UMKM BMT UMY dan 5 paketnya adalah masyarakat. Bapak Ibu, di sini ada masyarakat yang kami ikutkan karena ternyata masyarakat di Dusun Bakal Argodadi juga tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kami welcome kepada mereka yang mengikuti pelatihan ini, sehingga akan berdampak lebih banyak, dan harapan kami adalah bahwa setelah pelatihan maka akan ditiru atau diduplikasi oleh masyarakat lain yang tidak mengikuti pelatihan atau yang tidak termasuk dalam 10
kelompok atau paket, tetapi mereka hadir di dalam pelatihan tersebut. Baik, nah di dalam pelatihan ini 10 paket tadi itu setiap paketnya terdiri dari ember plastik yang ada tutupnya dengan kapasitas 80 liter air yang sudah kami modified, yang sudah kami modifikasi, ya, yaitu ada lubang-lubang di tutup embernya ini sebagai media nanti untuk melakukan penanaman kangkung atau semacamnya. Kemudian juga ada keran di bawah ember tadi itu dalam rangka untuk memudahkan para pembudidaya ikan ini tadi untuk melakukan penggantian air ya atau menguras ya, sehingga tidak perlu digulingkan gitu ya, nanti khawatirnya adalah ikan nanti pada keluar. Kemudian di samping memberikan ember plastik tadi ya, juga satu paket tadi terdiri juga dari bibit ikan lele sebanyak 50 ekor, kemudian media tanam kangkung, kemudian batang kangkungnya sekalian, serta pakan ikan atau pelet. Ya. Nah, namun di dalam pelatihan ini tadi ya kami melakukan 3 paket sebagai pilot project, bukan berarti bahwa yang 7 itu mubadir, tidak, tetapi instruktur yang kemudian mengikut sertakan langsung kepada peserta tadi itu untuk konsentrasi di 3 paket tadi itu. Ya, sedangkan 7 paket lainnya dilakukan sendiri oleh peserta pada waktu yang sama, tetapi tidak menggunakan instruktur. Jadi setelah mereka mengamati instruktur tadi memberikan beberapa tips-tips bagaimana melakukan budik damber dalam ember tadi itu, maka kemudian yang 3 menjadi contoh untuk nanti dilakukan pada 7 paket yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam pelatihan ini ya, mengapa budik damber? Yang pertama jelas bahwa budidaya ikan dalam ember ini dianggap lebih mudah ya dibanding dengan aquaponik lainnya, serta ini relatif murah, tidak menguras dompet masyarakat ya, dan bisa dilakukan oleh pemula sekalipun yang tadinya tidak tahu bagaimana cara budidaya ikan gitu ya, serta bisa ditempatkan di mana saja. Jadi karena dalam ember maka media ini bisa dipindah-pindah, maksudnya bisa dipindah-pindah. Mungkin awalnya di teras gitu ya, kemudian akan digeser ke samping rumah dan sebagainya. Ini berbeda dengan budidaya ikan kalau menggunakan kolam atau menggunakan bis itu ya enggak ya, yang ditanam di suatu tempat yang ini tidak bisa dipindah kemana-mana, tidak bisa digeser di mana-mana. Kemudian alasan kedua adalah budidaya ikan lele juga lebih mudah dibandingkan jenis ikan yang lainnya, serta lebih cepat panen, yaitu antara 2,5 sampai 3 bulan sejak dilakukan pembudidayaan ikan lele tersebut. Kemudian tujuan dari pelatihan ini jelas bahwa melatih mitra serta masyarakat yang punya animo terhadap pelatihan ini untuk melakukan usaha alternatif yang tentunya sangat dibutuhkan saat ini ketika daya beli masyarakat menurun akibat ada pandemi selama 2 tahun, sehingga langkah budik damber ini di samping untuk income generating, tapi juga hasilnya nanti akan bisa digunakan untuk memenuhi gizi masyarakat melalui gizi keluarga tadi itu. Kemudian budik damber juga merupakan sebagai usaha sampingan yang nantinya diharapkan tidak saja memberikan penghasilan tambahan, tapi juga upaya ketahanan pangan, khususnya adalah pemenuhan gizi masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam melakukan kegiatan pelatihan ini, kami menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama adalah sosialisasi atau teori dulu ya kepada para peserta tentang bagaimana budik damber tadi itu. Kemudian setelah dilakukan penyampaian teori dan diskusi sebentar oleh instruktur kami, kemudian kita lakukan praktek langsung, yaitu mempersiapkan segala segala peralatannya ya, sampai kepada nanti melakukan
pemeliharaan ikan karena sudah ada di dalam ember tadi itu. Nah, jadi tahap-tahap ini harus diikuti oleh peserta agar mereka nanti bisa melanjutkan atau bisa memberikan materi ini kepada warga masyarakat lain yang ingin melakukan kegiatan yang sama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi pertama kami melakukan teori dulu ya kepada masyarakat, kepada mitra BMT kami itu bagaimana cara budidaya budik damber. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam praktikum untuk melakukan budik damber. Ada ember yang tadi kapasitasnya 80 liter air, kemudian ada ikan lelenya, bibit ikan lele ya, kemudian gelas yang digunakan untuk media tanam kangkung ya. Kemudian ada juga aren Bapak Ibu sekalian. Jadi aren ini akan dimasukkan di dalam gelas-gelas yang lalu apa? Lalu kami masukkan ada di sini nih ya. Nah, jadi gelas ini tadi kita masukkan ke tutup ember yang kami sudah rekayasa tadi, bikin lubang-lubangnya ya. Ini yang lubang yang besar ini adalah untuk mengalirkan udara sehingga ikan-ikan di dalamnya itu tidak akan mati sehingga. Nah, kemudian juga ada ada semacam streaming ya yang terbuat dari kawat gitu enggak ya, sehingga ikannya tidak loncat tetapi ada udara yang masuk. Ini ada tanaman kangkung, bisa selada begitu ya, atau bisa bayam yang di sini yang bisa dipetik oleh masyarakat yang kemudian dipakai untuk nyayur dan sebagainya ya. Jadi ini bahan-bahannya ya dari ember plastik ya, tapi ember plastiknya tertutup kemudian kita buat lubang-lubang di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi ya prosesnya. Jadi dari pelatihan dari teori terlebih dahulu kemudian melakukan praktikum ya. Nah, ini adalah perkembangan lele saat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin kami pantau bahwa ini lele sudah berusia kurang lebih 2 bulan ya sejak kami melakukan pelatihan. Pelatihan ini kami lakukan pada tanggal 23 April 2022 ya. Jadi pada waktu kita sedang siam gitu ya waktu itu ya. Kemudian ini sudah masuk pada tanggal 21, berarti sudah 2 bulan. Oleh karena itu tinggal 1,5 sampai 1 bulan lagi ya lele sudah siap dipanen. Nah, harapan kami semuanya adalah bahwa ketika lele-lele ini sudah dipanen, maka sebagian akan bisa dijual oleh para pembudidaya ini ya, sehingga ada income yang masuk, sebagian lagi digunakan untuk memenuhi gizi masyarakat sebagai lauk pauk yang tersedia di meja makan mereka. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, inilah presentasi dari kami dari kegiatan Abdimas yang kami lakukan di Dusun Bakal yang awalnya adalah untuk memberikan pelatihan kepada para mitra UMKM BMTUM yang terpuruk karena masa krisis, tapi ternyata kegiatan ini juga diminati oleh masyarakat setempat. Jadi kami welcome kepada mereka untuk mengikuti pelatihan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.